Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kembali hadir kita malam hari ini di kelas Zoom perdana di bulan April, yaitu bersama Inspirasi Galeri, buah bimbel, dan juga tryout untuk P3K dan PPG. Di mana di malam hari ini kita akan menyampaikan panduan tryout dan bimbel P3K 2024. Di dalamnya itu akan berisi tentang informasi tes P3K tahun 2024 dan juga panduan tryout. Pada hari ini, Rabu 3 April 2024. Dengan pemateri saya sendiri, Bapak Muhammad Tajudinur. Jadi saya ucapkan juga selamat bergabung, selamat datang yang sudah mendaftar tryout ataupun bimbel ya, selamat bergabung bersama kami. Jadi malam hari ini kita akan berikan penjelasan terutama yang sudah mendaftar tryout supaya mudah dalam penggunaan aplikasinya, nanti tidak kebingungan. Jadi kita mendapatkan penjelasan terlebih dahulu. Ini kesepakatan kelas kita pada malam hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu diharapkan menonaktifkan dulu mikrofonnya ketika pemateri menyampaikan. Kemudian bisa menghidupkan kameranya kalau bisa ya. Kemudian klik raise hand terlebih dahulu ketika ingin menyampaikan sesuatu. Ketika dipersilahkan oleh pemandu atau pembicara silahkan. Nanti kalau ada komentar bisa di kolom chat juga. Kemudian tidak bingung ya, di sini tidak perlu bingung atau tidak perlu berpikiran negatif dan dengan pikiran yang tenang. Itu yang kita harapkan dari kegiatan malam hari ini. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Nggih, terdengar Bapak. Iya Dengar Pak, ya? kedengaran Pak. Karena ada ini tidak terdengaran ya. Berarti mungkin di daerah Bapak Ibu yang tidak terdengar, mungkin jaringannya ya sedang ini kurang jaringannya mungkin ya. Nanti bisa melihat kembali rekaman kami di YouTube Inspirasi Galeri. Oke, kita lanjutkan saja kegiatan malam hari ini. Nah, sebelumnya saya juga menyampaikan biodata saya sebagai pemateri malam hari ini. Nama saya sendiri Pak Tajudin gitu ya. Saat ini saya sebagai guru PNS di Kota Samarinda, guru sertifikasi di tahun 2022, guru penggerak angkatan 9, kemudian founder Inspirasi Galeri dan juga pemateri bimbel PG dan P3K beberapa tahun terakhir untuk membersamai para peserta. Pertanyaan dari saya, yang pertama, apakah Anda sudah memahami gambaran P3K? Nah, tentu jawabannya ada yang belum, mungkin ya, ada yang sebagian paham, ada yang sudah paham. Nah, ini Anda perlu memahami gambaran P3K itu seperti apa, itu penting. Nanti akan kita jelaskan pada slide berikutnya. Yang kedua, apakah Anda sudah menguasai materi seleksi P3K? Nih, penting. Jangan sampai mau ikut P3K tidak paham atau tidak ada persiapan materinya, yaitu teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Inilah materi P3K. Kemudian apa yang Anda perlukan untuk bersiap menghadapi seleksi P3K? Apakah tryout, bimbel, e-book, tidak ada persiapan sama sekali. Nah, ini juga perlu Bapak Ibu pertimbangkan. Yang khususnya ingin ikut tes harus ada persiapan. Lebih jadi ada yang tryout saja ini kurang. Nah, tapi dipadukan tryout, bimbel dan e-book ini kalau ketiga komponen ini dipadukan insya Allah akan mengantarkan kita nilai yang baik nantinya. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ini Bapak Ibu sudah tahu tuh, ketiga k itu tentang apa sih? Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, yang bertujuan memenuhi kebutuhan ASN. Jadi yang dulunya honorer itu akan diangkat
menjadi pegawai ASN ketika lulus seleksi P3K. Kemudian persiapan pendaftaran, apa yang dipersiapkan di sini? Yang Bapak Ibu siapkan adalah dokumen seperti ijazah terakhir dan transkrip nilainya serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diminta oleh instansi yang bersangkutan. Itu nanti akan kita lihat di SSCASN. Ketika sudah dibuka pendaftaran nanti, kita akan tahu ya dokumen apa saja. Kemudian syarat umumnya apa saja? Tentunya warga negara Indonesia. Batas usia ini kalau P3K itu 18 sampai 58. Kalau 35 ini CPNS. Jadi yang akan dibuka di tahun ini itu ada dua, P3K untuk guru dan tenaga kesehatan. Kemudian ada juga CPNS untuk umum ya. Kemudian kesehatan juga penting. Ya. Tes nanti kesehatan kita. Kemudian integritas ini ya, memiliki integritas yang tinggi dan tidak pernah terlibat dalam tindakan melanggar hukum. Dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian. Kemudian pendidikan ini kalau guru itu minimal S1 ya, sesuai dengan bidang yang dilamar. Namun ada juga beberapa jurusan-jurusan yang sudah linear. Misalnya guru bahasa Inggris bisa mendaftar di guru SD, itu bisa sekarang sudah ada beberapa formasi yang linear. Itu juga nanti akan disampaikan saat pengumumannya. Kemudian proses seleksi. Di proses seleksi itu di sini akan melibatkan beberapa tahapan. Ada seleksi administrasi. Yang pertama nanti Bapak Ibu akan mengunggah di SSCASN itu mengunggah beberapa dokumen-dokumen yang diminta. Dokumen yang diminta tersebut ya. Nah, di sini setelah lulus seleksi administrasi, nanti ada ujian tertulisnya. Inilah yang nanti yang perlu Bapak Ibu kuasai di sini dan Ibu perlu latihan, termasuk mengikuti tryout tadi. Kalau tidak ada persiapan, ujian tertulis ini akan kalah bersaing dengan nilai yang tinggi. Nah, ini itu konsekuensinya ketika sebuah formasi di satu sekolah itu banyak pesaingnya, maka diambil yang tertinggi. Kalau nilai kita rendah, maka kemungkinan kita akan jatuh. Kemudian wawancara ini tergantung instansinya mengadakan atau tidak. Nah, hingga penempatan. Ini prosesnya lumayan berapa bulan ya. Bahkan yang 2023 bulan April ini baru keluar penempatan mereka. Nah, itu. Nah, jadi ada tahapan seleksi yang perlu dicermati yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan jabatan yang dilamar. Kemudian pendaftaran online ini, nah jadi semua pendaftaran itu online di SSCASN mulai pendaftarannya, tesnya itu semua online. Nah, kemarin tesnya itu biasanya di PKPSDM atau BKD daerah setempat. Akan ada kita disiapkan nanti seperangkat komputer, nanti akan diuji soal teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Nah, alhamdulillah karena saya sudah tahun kemarin juga mendampingi beberapa angkatan di kelas bimbel, jadi tahu itu apa-apa saja yang diujikan. Bahkan saya monitor juga peserta yang secara live YouTube kemarin. Nah, ini kabar terbaru dari kompas.com. Ini PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan, pemerintah akan mengumumkan rekrutmen calon pegawai negeri sipil, CPNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk instansi pusat dan pada Mei. Nah, tentu juga daerah ini ada. Sekarang juga Kemenpan RB sudah mendata setiap daerah untuk alokasi penerimaan. Nah, masih dalam proses. Nah, kemungkinan bulan Mei nanti itu sudah akan dibuka formasi apa saja dan daerahnya yang mana membuka itu. Ini peluang kepada Bapak Ibu semua ya. Nanti insya Allah bulan depan berarti ya, bulan Mei akan ada informasi pembukaannya. Nah,
Jadi tidak ada salahnya mulai sekarang Bapak Ibu sudah berlatih tryout, ya, belajar dari sekarang itu tidak ada salahnya mempersiapkan diri jauh-jauh hari supaya nanti bisa menghadapi tesnya. Kita lanjutkan lagi. Nah, menurut Prof. Nunuk Suryani itu P3K, formasi guru dan tenaga kependidikan. Nah, ini khusus ini. Kemudian guru itu sekitar 419.146. Kemudian tenaga teknis 82.717. Ini yang disampaikan oleh Prof. Nunuk ya saat itu siaran persnya. Kemudian kita sampaikan lagi supaya lebih paham lagi sebelum ke materi inti tentang apa namanya panduan tryout, sampaikan lagi ya supaya lebih paham lagi. Jadi ada namanya formasi khusus. P1 ini sudah lewat nih yang tahun 2021. Kemudian ada juga XTHK2 dan guru non ASN di sekolah negeri yang sudah terdaftar pada Dapodik masa kerja minimal 3 tahun. Ini formasi khusus. Nah, yang membedakan dengan formasi umum ini adalah di teknisnya. Kalau teknisnya yang khusus ini menggunakan SJT, Situational Judgment Test, sebanyak 90 soal, sedangkan untuk formasi umum, lulusan PPG dan guru non-ASN yang kurang dari 3 tahun maupun guru swasta, itu sesuai dengan jurusannya masing-masing. Gitu ya. Nah, sedangkan Mansoswan, manajerial, sosial kultural, dan wawancara, itu tetap umum, semua ada di setiap formasi. Mansoswan, manajerial, sosial kultural, dan wawancara, manajerial 25 soal, sosial kultural 20 soal, dan juga apa namanya wawancara 10 soal. Itu selalu ada dalam setiap formasi. Ya. Yang membedakan hanya adalah teknisnya. Ini. Nah, ini saya sampaikan lagi. Jadi teknis. Nah, teknis tadinya seperti itu tentang pelajarannya yang diampu. Kecuali yang umum, apa P3 yang khusus itu sama. Dia SJT, jurusan apapun teknisnya SJT. Kemudian ada lagi kompetensi sosial kultural. Ini terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat yang majemuk ya dan seterusnya. Ini soal-soalnya nanti akan kita ujikan pada tryout dan akan dibahas pada kegiatan bimbel. Nah, seperti itu. Alurnya, soalnya diujikan di kegiatan tryout dan pembahasannya di kelas bimbel, seperti itu. Jadi setelah nanti tryout ini, pembahasannya di kelas bimbel bersama mentor-mentor yang sudah berpengalaman. Kemudian manajerial ya. Ini bagaimana komitmen, kemampuan, dan perilaku dalam berorganisasi seperti integritas, kerjasama, komunikasi, dan lain sebagainya. Wawancara ini menggali informasi dan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi aspek kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Ini yang Bapak Ibu harusnya pelajari ya seputar ini saja. Nih, insya Allah kalau memahami ini untuk persiapan tes P3K nanti akan lulus ya insya Allah. Nah, di sini juga kita lanjutkan lagi. Kalau ada pertanyaan nanti Bapak Ibu bisa nanti kita buka juga sesi tanya jawab ya. Nah, jadi pemerintah akan membuka di lowongan ini. Nah, jadi semakin cepat kita mempersiapkan diri, maka semakin besar peluang untuk lulus gitu ya. Kenapa kita harus mempersiapkan diri? Persaingan ketat ya. Banyak sekali yang akan bersaing dengan kita. Nah, ini. Kemudian materinya juga rumit ya. Materinya itu. Kalau nggak jarang latihannya, nanti kesusahan. Butuh skill khusus ya. Karena sesuai bidangnya. Persiapannya juga perlu ya. Termasuk persiapan mental, persiapan berlatih tryout gitu ya. Ini juga perlu dari sekarang. Nah, jadi keberhasilan itu bukanlah milik orang pintar. Keberhasilan adalah untuk mereka yang senantiasa berusaha. Itu quotes dari B.J. Habibie. Jadi sudah siapkah Anda mengikuti seleksi P3K 2024 ya? Segera persiapkan diri dengan baik ya. Nah, juga di sini insya Allah Inspirasi Galeri memberikan fasilitas tryout dan juga bimbel bagi yang ingin bergabung.
Dan ini contoh ya, Bapak Ibu, kita akan membahas sebuah contoh soal SJT. Bapak Ibu bisa memberikan komentar ya, atau menjawabnya di kolom chat ya. Anda adalah seorang guru sekolah di sebuah kabupaten. Anda melihat banyak anak yang tidak menyelesaikan sekolahnya. Berdasarkan informasi, alasan banyaknya anak yang putus sekolah karena orang tua mendorong anaknya untuk bekerja daripada belajar untuk menambah penghasilan keluarga. Terkait kasus ini, hal yang dapat Anda lakukan adalah A. Menerima kondisi tersebut sebagai suatu hal yang biasa. B. Mengajak beberapa anak tinggal di rumah Anda untuk dibimbing belajarnya. C. Mencarikan pekerjaan bagi anak itu, karena cepat bekerja akan menolong ekonomi keluarga. D. Melakukan audiensi bersama dengan guru-guru lain untuk segera mencari solusi dan menjelaskan arti penting sekolah bagi masa depan anak-anak, serta mengajak diskusi para orang tua untuk bersama-sama mencari jalan keluar. E. Memberikan perhatian lebih untuk mendapatkan perlakuan yang layak. Nah, ini kita berikan contoh soal ya. Malam hari ini SJT 1 gitu ya. Ini contoh saja kan, namanya hanya contoh gitu ya. Tapi kalau soal-soal yang lebih banyak lagi akan dibahas di kelas bimbel. Itu nanti. Nah, di sini kita lihat nih. Ada Ibu Yulia, Ibu Noki, Ibu Anugrah, Ibu Sri Erni, Ibu Rizka, Ibu Nurhayati, Ibu Periani, Bu Mona, Bu Asti, Putri, Bu Diarti, Bu Ega, Bu Harmi, Bu Melpianti, Bu Hidayati, Bu Sarmin menjawab D. Ini ada juga beberapa anggota bimbel kelas Maret ya yang juga malam ini bergabung ya. Mudah-mudahan bisa ikut lagi di kelas April. Nih, tuh. Oke, banyak yang menjawab D ya. Oke, kita langsung bahas aja. Apakah benar? Iya, betul sekali ya, D. Nah, ini jawaban terbaik itu D. Jadi kasusnya ini apa namanya, anak putus sekolah di sebuah daerah. Yang pertama, yang A, menerima kondisi tersebut sebagai suatu hal yang biasa. Ini kurang tepat. Ya, itu sesuatu yang perlu memang penanganan. B, mengajak beberapa anak tinggal di rumah untuk dibimbing belajarnya datang terlebih dahulu. Nah, ini juga tidak menangani, memberikan solusi gitu ya. Hanya mengajak tinggal dan bimbing belajarnya. Sedangkan yang perlu penanganan adalah sekolahnya. C, mencarikan pekerjaan bagi anak-anak itu. Nah, mereka ini bukan waktunya untuk bekerja ya. Ini waktunya mereka untuk mendapatkan ilmu ya, gitu. Kecuali pekerjaannya itu misalnya membantu orang tua setelah pulang sekolah, tidak masalah. Tapi karena yang tidak tepat adalah ketika mereka bekerja dan melepaskan sekolahnya, ini yang kurang pas ya. Kemudian D, melakukan audiensi. Ya, audiensi ini berarti kita duduk bersama gitu ya dengan guru-guru lain untuk segera mencari solusi dan menjelaskan arti penting sekolah bagi masa depan anak-anak, serta mengajak diskusi para orang tua untuk bersama-sama mencari keluar. Ini solusi yang terbaik. Nah, jawabannya D. Kemudian yang E, memberikan perhatian lebih untuk mendapatkan perlakuan yang layak. Ini bagus, cuma lebih kepada yang D. Ya, jawabannya. Jadi kalau yang jawaban terbaik, kalau di SJT, itu mendapatkan poin 5. Sedangkan di Mansoswan, itu jawaban terbaiknya mendapatkan poin 4. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Manajerial. Menurut Anda, apa indikator paling penting yang menunjukkan bahwa seorang pegawai itu memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaannya? Pilihannya adalah A. Kualitas pekerjaan dan hasil yang dihasilkan. B. Kesediaannya untuk bekerja lembur dan komitmen terhadap deadline. C. Sikap positif, proaktif, dan selalu mencari cara untuk meningkatkan kinerja. D. Feedback positif dari rekan kerja dan klien. Ini contoh soal manajerial ya. Hanya contoh, satu contoh. Ini nanti akan juga muncul saat tryout seperti ini soal-soalnya. Dan ingat, tryout itu yang gratis itu hanya ikut tryoutnya saja. Kemudian kalau melihat benar salahnya itu di aplikasi nanti kelihatan juga. Nah, tetapi yang untuk yang tryout premium
itu mendapatkan file pembahasan. Nah, kalau yang bimbel dapatkan semuanya. Dapat bergabung di kelas Zoom-nya, mengikuti kelas bersama para pemateri, dan juga mendapatkan materi-materi PDF-nya yang bisa dibaca kapan saja. Kemudian di sini kita cek ya. Terima kasih atas jawabannya ya. Mungkin kita baca aja nih dari Astari menjawab D, Ibu Nopi A, Ibu Yulia A, Bu Melpianti, Bu Anugrah, Muhammad Rizkullah, Ega Levia, Sri Erniati, Nurhayati, Higien, Asti Demsi menjawab C, WA, Astari A, dan seterusnya nih banyak nih. Ada yang A, ada yang menjawab C. Oke. Kita akan langsung melihat pembahasannya. Ya. Skor A itu mendapatkan poin tertinggi yaitu 4. Nah, jadi seorang pegawai itu yang paling penting itu adalah kualitas pekerjaan dan hasil yang dihasilkan. Itu yang paling penting. Nah, kualitas kerjanya bagaimana? Jadi ada namanya dalam P3K itu orientasi pada hasil yang diharapkan. Nah, kemudian yang lainnya juga nih positif semua nih. Sikap positif, proaktif, dan selalu mencari cara. Ini bagus juga poinnya 3. Tapi dari keempat ini yang paling terbaik adalah yang A. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kita akan lanjutkan ke soal contoh soal sosial kultural lagi satu lagi ya. Salah satu rekan kerja tampaknya mengalami kesulitan beradaptasi dengan budaya tim baru. Bagaimana Anda mendukungnya untuk berintegrasi dengan lebih baik? A. Mengadakan sesi orientasi atau mentoring untuk membantunya memahami budaya dan ekspektasi. B. Mengajaknya makan siang atau kopi untuk berbicara secara informal dan memberikan saran. C. Mengenalkannya kepada anggota tim lain yang dapat membantunya beradaptasi. D. Memberikan umpan balik konstruktif yang membangun tentang bagaimana ia bisa berintegrasi dengan lebih baik. Silakan jawabannya lagi. Jadi kita malam ini sudah sebenarnya selain mendapatkan panduan tryout juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat gitu ya. Nah, jadi sudah kita bagikan tadi link, kalau tidak bergabung juga ya itu sebenarnya tidak memanfaatkan gitu ya. Padahal ini kita berikan share gratis untuk yang panduan ini. Oke, terima kasih. Ada beberapa jawabannya Ibu Rizka C, Ibu Nopi A, Bu Ega A, Bu Anugrah A, Bu Nurhayati A, Bu Asti A, Bu Tri A, Bu Periani A, Bu Suci A, Bu Sri Erna, Bu Rizka, Bu Hidayati, Elvianti D, Ian D, Iin Purwanti A, Muhammad Rizkullah A. Oke. Dan Astari A, dan ada lagi nih Bu Harmi ya, Bu Harmi. Oke, terima kasih ya yang sudah membantu memberikan jawabannya. Oke, ternyata yang betul tertinggi adalah yang A. Nah, di sini ya. Jadi budaya tim baru ya. Berarti rekan kerja ini baru, misalnya baru lulus P3K, masuk ke sebuah instansi, di situ akan agak kesulitan biasanya di awal tuh, belum mengenal gitu kan. Nah, perlu mengadakan sesi orientasi. Biasanya orientasi ini adalah perkenalan. Nah, dengan membantunya memahami budaya dan ekspektasi tim yang ada di situ. Kemudian disusul skor C poin 3, mengenalkannya kepada anggota tim lain yang dapat membantunya beradaptasi. Kemudian yang B mengajaknya makan siang. Itu boleh saja. Nah, D memberikan umpan balik konstruktif. Ini juga bisa. Tapi dari urutan ini yang tertinggi adalah yang poin A. Oke. Kita cukupkan ya untuk soal-soal tadi 3 saja, contoh-contoh saja. Nanti pembahasan itu nanti akan dibahas di kelas bimbel yang lebih banyak lagi. Setiap pertemuan itu sekitar 15 sampai 20 soal selama 2 minggu ya. Tuh. Jadi ini kita bahas dulu tentang tryout ya, tentang tryout yang akan kita hadapi yaitu tanggal 4 dan 5 April, berarti besok dan lusa. Nah, maksudnya besok dan lusa, waktunya itu kita buka mulai besok hari Kamis sampai hari Jumat.
Nah, waktu mengerjakannya itu fleksibel. Kapan Bapak Ibu ada waktu, silahkan mau pagi, siang, malam, ya, silahkan dikerjakan. Nah, malam ini kita berikan panduannya. Nah, di sini. Jadi tryout yang kami miliki ini menggunakan aplikasi berbasis komputer dan bertimer. Itu kelebihan dari tryout kami. Nah, dari saya melihat juga beberapa penyedia tryout ya, itu tryout-nya hanya menggunakan Google Form. Nah, ini hanya Google Form saja ya kan. Beda dengan kami ini sudah berbasis komputer, bukan Google Form. Nah, beberapa kami tidak sebutkan namanya, ada penyedia aplikasi itu menggunakan Google Form yang standar, yang gratis. Tapi kami ini menggunakan aplikasi ya. Aplikasi ini juga kita apa namanya terintegrasi dengan eujian.com yang memang berbayar ke sana itu menggunakan apa namanya poin gitu ya. Jadi bimbel membeli poin, kemudian setiap peserta yang ikut itu satu poin gitu ya. Kemudian menggunakan username dan password. Tidak semua orang bisa mengaksesnya ya. Kalau mungkin Google Form siapa saja yang mendapat link bisa, tapi kalau ini tidak. Jadi username ini diambil dari email. Nah, untuk passwordnya nanti kita sampaikan di akhir sesi Zoom ini. Jumlah soalnya itu 135 ditambah 10. Jadi 145 ya. Dari SJ apa teknis 90, manajerial 25, sosial kultural 20, wawancara 10, totalnya 145. Nilai akan muncul nanti ya setelah mengerjakan. Sebenarnya tidak ada passing grade ya. Paling tidak Bapak Ibu harus mencapai 500-an lah nilainya. Kalau mau lebih aman lagi 600. Tuh, kalau aman lagi. Karena kalau 500 saja rata-rata sudah bisa mencapai nilai itu. Tapi kalau yang mencapai 600 itu sangat jarang. Atau yang mendekatinya seperti 580, 590 itu bagus tuh. Nilai yang seperti itu gitu ya. Ini soal terdiri dari SJT manajerial, sosial-kultural dan wawancara, tersedia tutorial cara mengerjakan tryout. Nah, jadi malam inilah sudah tutorialnya yang disampaikan. Link pendaftaran sudah di sini. Nah, ini yang gratis ini harus men-share 3 grup ya. Lalu menguploadnya pada link pendaftaran. Tuh, diupload. Nah, ini juga dari pengecekan tim kami gitu ya, pengecekan tim kami, ada saja yang pendaftar itu yang mengupload yang tidak sesuai. Nah, ini menunjukkan integritas juga sebenarnya, kejujuran. Nah, seperti itu kan. Kalau memang betul-betul nge-share ya betul-betul di-share ke grup gitu ya. Jadi yang di-share bukan juga yang diminta tidak sesuai ya. Ini kurang berintegritas ya. Jadi harus diperbaiki sikapnya seperti itu. Kemudian tersedia juga untuk pendaftaran premium tanpa share dan dapat file pembahasan PDF. Nah, ini juga 20.000 saja. Bedanya adalah yang ini tidak akan mendapatkan file pembahasan, yang ini mendapatkan file pembahasan berbentuk PDF. Kalau ini hanya tryout saja yang kita gratiskan. Tuh. Sedangkan kalau ini PDF saja, kalau untuk pembahasan via Zoom itu di kelas bimbel. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini. Untuk panduan tryout-nya, Bapak Ibu menyiapkan laptop atau HP dan paket internet. Ini penting. Siapkan laptop, HP, dan paket internet. Jadi bisa di laptop, tapi saya anjurkan yang punya laptop pakai laptop lebih tampilannya lebih besar, gitu ya. Dan pakai internet ini bisa dari kuota maupun WiFi, gitu ya. Karena dia online dan ini tidak menginstal aplikasi apapun. Tuh. Bapak Ibu hanya mengetik link ini eujian.com inspirasi galeri ini nanti akan masuk ya ke sebuah website. Nah, kemudian masukkan username dan password. Username ini adalah email yang terdaftar yang sudah Bapak Ibu daftarkan di Google Form dan passwordnya nanti kami sampaikan di akhir. Kerjakan 145 soal dalam waktu 150 menit. Tes hanya dapat dilakukan satu kali. Tes tidak dapat diulang. Waktu mengerjakan mulai jam 9 sampai jam 24 WITA, yaitu tanggal 3 sampai 4 dan 5 April ya. 4 dan sampai 5 April. Nah, ini saya jelaskan. Tampilannya nanti seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya.
Nanti klik yang di sini, yang login nih. Atau kalau dari HP itu ada titik 3 nanti sebelah kanan atas, klik itu nanti klik login. Setelah kita klik login, nanti akan meminta seperti ini, username-nya apa, password-nya apa. Nah, username ini adalah email Bapak Ibu. Nah, password-nya akan kami sampaikan. Password ini sama semuanya nanti. Kita samakan aja password-nya. Yang membedakan email dan password. Password di akhir Zoom ini kita sampaikan nanti. Nah, ini contoh tampilan aplikasinya. Ya, sudah ada di sini ada apa namanya informasinya, kemudian sini ada waktunya, nomor soal di sebelah sini, eh, nomornya di sini, soalnya sebelah sini. Soal yang sudah dijawab itu berwarna hijau, soal yang sedang dikerjakan berwarna biru, soal yang belum dikerjakan akan berwarna putih, ya kan? Lebih mudah kita melihatnya dibanding dengan Google Form, ya kan? Lebih tampilannya lebih ini ya, lebih mudah gitu ya. Sudah kurang lebih nanti seperti ini juga nanti tes P3K menggunakan aplikasi yang akan seperti ini juga gitu ya. Walaupun tidak sama persis, tapi polanya sama seperti ini. Sebelah sini soalnya, sebelah sini nomornya, di atas timernya. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini sudah ada nih. Ada namanya di sini. Nanti Bapak Ibu ada fotonya juga di sini ya. Tuh. Kemudian tips lulus P3K saya tambahkan juga yang pertama berdoa, persiapkan diri dengan mempelajari materi, ikut kelompok belajar atau bimbingan belajar, perbanyak literasi lewat e-book atau buku, membaca ya, berlatih simulasi soal atau tryout. Ini penting nih. Nah, di sini dengan simulasi ini akan berlatih nanti manajemen waktunya seperti apa, gitu ya. Jangan pelit berkorban untuk diri sendiri. Ini Bapak Ibu ya, jangan pelit berkorban ya, korban waktu, korban tenaga, korban biaya. Kalau toh itu untuk diri kita ya, misalnya membeli buku, ikut bimbingan belajar untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain itu. Gitu, Bapak Ibu. Nah, ini juga kami sedikit sampaikan ya. Mungkin ini di luar dari tryout, tapi siapa tahu ada yang berminat. Kami juga ada membuka kelas bimbel April ya, di mana 6 kali pertemuan, ada juga tryout-nya, grup belajarnya mendapatkan e-book materi, mulai kegiatan 15 April. Nah, jadi kita mulainya setelah Lebaran nanti. Setelah Lebaran kita akan mulai. Nah, waktunya ini juga malam hari, bukan siang hari, gitu ya. Jadi pendaftaran ini ada diskon di sini. Pada tanggal 29 Maret sampai 6 April ada diskon 30% yang dari harga 150.000 itu hanya 100.000 saja. Setelah tanggal ini normal kembali 150.000. Jadi lumayan ada diskon 50.000 bagi pendaftar tercepat di minggu pertama April. Itu Bapak Ibu ya. Untuk pendaftarannya langsung ke WA 0813 47316101. Fasilitas yang diberikan ada WhatsApp group, kemudian live Zoom, kemudian tryout dan juga penyimpanan file dan e-book maupun rekaman di Google Drive. Kemudian lagi ini juga insya Allah ada pemateri-pemateri saya sendiri, Ibu Rizky Saprina dan Ibu Ida Hawayati. Tiga pemateri ini insya Allah akan membersamai yang bergabung di kelas bimbel nantinya untuk menunjang kelulusan Bapak Ibu menghadapi seleksi P3K di tahun 2024. Ada beberapa juga e-book penunjang yang nanti juga akan dibahas di bimbel dan juga akan dibagikan. Ini jadwalnya Bapak Ibu, khususnya yang sudah mendaftar ya Bapak Ibu ya. Jadwal kita Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat di jam 20.30 WITA. Oh, ini belum diedit ya. Ini waktunya. Atau kalau yang WIB 19.30 WIB. Jadi setiap seminggu 3 kali selama 2 minggu. Mulai pertengahan April sampai akhir April. Ini jadwal kita nanti. Nah, ini juga WA saya 0813 47316101.
Jika ingin mendaftar, bisa transfer ke rekening BRI 45710124743532. Ini nanti untuk pendaftarannya. Fasilitasnya ini ada promo Bapak Ibu sampai 6 April. Ingat, setelah itu normal 150.000. Kemudian yang terakhir di sini, Bapak Ibu ya, terakhir saya akan munculkan sekarang data pesertanya. Data peserta, yang pertama peserta bimbel, yang kedua peserta tryout premium, dan yang terakhir peserta tryout gratis. Ada nanti juga di slide Excel, gitu Bapak Ibu ya. Nah di sini, peserta bimbel ada Ibu Nila Mujirahayu. Apakah bergabung malam hari ini? Yang tadi tidak ada ya. Ibu Novirianti ada? Udah jelas, Pak. Ya bergabung Bu ya. Oke. Terima kasih Ibu Novirianti. Ibu Mahwiyah ada ya? Ada bergabung? Ibu Nurul Ilmi? Iya Pak, hadir Pak. Ya, terima kasih Ibu Nurul Ilmi bergabung kembali ya. Mulai kelas Maret kemarin. Ibu Nopi juga ini. Alhamdulillah Pak. lanjut ya. Ya Pak, lanjut Terima kasih. Ya, Ya, Ibu Pak. Ita Fatmawati ada? Ibu Ita Fatmawati. Ibu Anissa Sapitri. Selamat malam. Ibu Erik Sopiandi. Ibu Rizka Melati. Ibu Zahratul Aini. Ibu Yayuk Hidayah. Dan Ibu Munziah. Ya, selamat bergabung ya. Ada 10 orang. Kemudian ada peserta tryout premium Ibu Inruanti, apakah bergabung? Sampai paketnya bimbelnya. Ibu Intan Rosita, Ibu Mahyudin, maaf Pak Mahyudin. Kemudian Ibu Cendra Dewi. Kemudian ada Ibu Depi Kusumawardani, Ibu Rida Pamela, Ibu Pacarwati, Ibu Katwanto, Ibu Suryanto. Oke, terima kasih. Mungkin juga saya ingin mendengarkan nih, mungkin Bapak Ibu banyak yang menganggap, oh ini penipuan nih, anunya nih. Kita dengarkan sendiri nih dari yang sudah ikut bulan lalu nih. Mungkin Ibu Novi Rianti, ada Ibu Novi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Ya, bisa Ibu ya. Bulan lalu apa yang kita pelajari Ibu di bimbel bulan Maret? Oh, Ibrahim itu tentang manajerial, terus STT, SCT, itu sama sosial kultural dan wawancara, Pak. Oke, Alhamdulillah Bu ya. Jadi bulan ini lanjut kembali Bu ya di kelas April Bu ya. Alhamdulillah Pak, Oke. insya Allah nanti di Lampung ada kota Pak, saya cuma 100 Pak, tapi insya Allah saya berusaha Pak. Ya, oke, terima kasih ya Ibu Novi, termasuk yang memiliki motivasi tinggi ya untuk beberapa kegiatan ini selalu mengikuti Alhamdulillah dari Ibu Nurul Ilmi dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah bergabung. Demi Bapak ya Ya, Pak. ya sama-sama Ibu, kita lanjutkan. Oh, sudah selesai. Nah, tinggal nanti saya menampilkan yang sudah mendaftar ya. Jadi dicek Bapak Ibu namanya nanti. Oke, saya stop dulu. Stop share. Oke. Saya stop share dulu. Ini terakhir saya share yang mendaftar tryout ya. Nah, di sini Kok lebih ke teknis ya? kita lihat Bapak Ibu ya. Ini tambah lama mana? Ini kalau saya bacakan ini, nih silakan Bapak Ibu dipantau di layarnya. Ini ada 100-an nih yang sudah daftar. Nah, ini yang tryout gratis lumayan banyak. Nah, ini 100-an. Ada 100. Kan gratis. Nah, kita scroll dulu. Ini 13 kalau tidak salah tadi. Nah, ini 113. Ini perlu dibacakan ya Bapak Ibu namanya ini?
Apakah perlu saya bacakan namanya? Hadir, Pak. Baca saja, Ya, Pak. ya Pak. Baca saja, Pak. Oke, saya Baca saja, bacakan. Pak. Saya harus cepat aja Pak ya. Ini daftar yang sudah terdaftar ya. Ini yang sudah terdaftar. Ansuryati Apridayani, Al-Mahdi, Andi Rasuliandari, Anita Wardani, Anugrah Dayani, Ayu Novita, Baik Miskiah, Budi Rianto, Khairu Ummah, Cindra Dewi, Deswiyanti, Deni Pratama, Desmayanti, Devi Maulina Porwani, Dewi Andriani, Dewi Susilawati, Diana Novita, Diana Sukmawati, Dinda Mastura, Dewi Astuti, Dewi Indriani, Elin Karlina, Emma Malini, Emi Erni Sumawati, Epa Windy Ananta, Periani Ningsi, Prangken Katopo, Hanifah Aulia, Hari Purwati, Asnawati, Hawalia, kemudian Eni Mailinda, Esti Raudaningrum, Hidayati, Jasupiani, Ika Andriani, Ihsan Septiani, Ihsan Yuliandi, Ita Fatmawati, Jepri Permana, Yuliwardi, Katwanto, Khairiyah, Laila, Lilis Epriani, Lina Zarni, Maharudin, Mahyudin, Mayanah Marzuki, Maya Sapida, Maya Wulansari, Mega Utari, Melvianti, Muhammad Hendra, Muhammad Taufan Muklisa Murniati, Nana Apriliani, Nima Dasakita Dewi, Nia Aprianti, Nondang Sari Bulan Lubis, Nopriyanti, Nopita Dian, Nurbaiti, Nurhayati, Nur Laila, Nursiah, Nurul Imayati, Okta Nofrika, Ovantus Sudirman, Fauzan Aziman, Petrisari, Puput Lupitasari, Rafida, Reni Nursari, Revina, Ria Puspikasari, Hidayani Rizka Melati, Rizal Handri, Roida Tamba Ruslan, Rusmah, Saidah, Salsabila, Sauki, Siti Apia Ni Imsa, Siti Mupida, Siti Sopia Turida, Sri Mulyani, Sri Sumarti, Sukir Pranoto, Sumardan, Syahrin Maulia, Tri Burdiati, Tria Geno Pepa, Ulmah Wisliati, Umi Nurjana, Wa Astari, Wahidah Fitrianti, Wahyu Alamsyah, kemudian Wahyuni, Giyanti, Wiji Sucinopita, Wiwik Triani Yesidiana, Yohanes Eman, Yulia Rahmawati, Yulia Nanita, dan Zaratul Aini ya. Mohon maaf kalau ada salah pengucapan namanya. Apakah Bapak Ibu semua yang bergabung malam ini namanya sudah ada terdaftar? Namanya sudah ada ya? Ada, ya Pak. Oke, nah sudah ada. Kalau sudah ada, ini saya sampaikan ya. Password-nya nanti itu username-nya masukkan email, password-nya 1234. Nah, itu. 3, 4. Username email, password-nya 1234. Kalau tidak mau 1234, gunakan 12345. Itu Bapak Ibu ya. Nah, nanti untuk besok baru kita mulai tryout-nya. Mulai jam 9 pagi itu akan baru dibuka ya Bapak Ibu ya. Itu kami sampaikan. Oke. Saya stop share dulu. Nah, apa yang saya sampaikan tadi, seandainya ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri panduan malam hari ini, baik mengenai tryout dan P3K, ya silahkan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin bertanya, kalau memang sudah jelas juga Alhamdulillah. Kali ada ya sandinya tadi 1234 atau 12345. Nah, itu nanti dicoba saja untuk masuknya email yang sudah Bapak Ibu daftarkan. Kalau ada kendala nanti bisa menghubungi saya atau admin saya di 0821 531 6315. Oke. Nama saya tidak ada. Kalau tidak ada, apakah sudah mengisi? Berarti ya. Kalau tidak ada itu kemungkinan belum terkirim tuh Google Form-nya. Jadi Ibu harus mengkonfirmasi lagi. Saya stop record dulu Bu ya sebentar.